Benih itu telah jatuh ke tanah. Di dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat yang ke-24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saudara, Tuhan Yesus memakai prinsip yang biasa, yang natural, yang bisa kita terima semua. Yaitu bahwa untuk mendapatkan satu tanaman, buah-buah yang lebat, maka ada biji yang harus jatuh ke tanah dan mati. Kalau tidak ada biji yang jatuh ke tanah dan mati, maka kita jangan mengharap ada hasil yang berlimpah. Ini adalah prinsip yang bisa dimengerti. Prinsip yang natural, alamiah. Harus ada benih yang ditanam, biji yang ditanam, dilepaskan dan mati di tanah. Kemudian dia akan mulai bertunas. Kemudian akan bertumbuh menjadi besar. Kemudian dia akan berbulir dan berbuah. Ini adalah prinsip yang kita semua mengerti. Dan di dalam prinsip ini juga ada satu hal juga yang tidak boleh kita lupakan. Bahwa apa yang kita tanam itu juga yang akan kita tuai. Kalau kita menanam biji gandum, maka tentu kita tidak akan menuai padi. Kita akan menuai gandum. Kalau yang kita tanam adalah biji pohon mangga, maka kita akan menuai buah mangga. Jadi ini juga adalah satu prinsip yang juga bergandengan. Jadi kita lihat di sini ada benih yang harus jatuh ke tanah, kemudian dia harus mati di situ, baru kita akan mendapatkan buah-buah yang lebat. Dan saya mau katakan bahwa benih itu sudah jatuh ke tanah dan mati. Pasti akan berbuah-buah. Namun kita harus tahu benih ini benih yang bagaimana. Tadi sudah saya katakan benih yang bagaimana akan menghasilkan juga hasil yang bagaimana. Kalau itu benih buah ara, Tuhan Yesus sendiri berkata di dalam Matius pasal 7. Benih pohon ara akan menghasilkan buah ara. Benih anggur akan menghasilkan anggur. Benih pohon yang baik akan menghasilkan buah-buah yang baik pula. So itu kita perlu tahu benih yang bagaimana yang sudah ditanam. Saya akan sampaikan 5 hal. Yang pertama, benih kebaikan. Ada 3 ciri. Yang pertama, suka menolong orang. Suka melakukan kebaikan. Apakah itu berupa nasihat, dorongan, bahkan mungkin juga berupa materi dan sebagainya. Tidak mau menyusahkan orang. Tidak mau menggunakan kesempatan untuk mengambil untung, lalu menyusahkan orang, tidak. Ciri kebaikan yang kedua adalah suka mengalah. Tidak mau bersaing. Ini prinsipnya. Kemudian yang ciri yang ketiga dari kebaikan adalah tahu menghargai sesama. Tidak pernah memandang status sosial, membeda-bedakan. Benih kebaikan. Yesus berkata, Lukas pasal 6 ayat 35 dan 36. Berbunyi demikian, ini perkataan Yesus. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upamu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ya, mari kita belajar. Katakan Bapak kita ini Bapak yang baik. Dia bukan cuma baik kepada orang-orang yang baik, kepada orang-orang yang tidak baik, kepada orang-orang yang jahat, kepada orang yang tidak tahu berterima kasih pun. Dia baik.
Jadi inilah yang pertama. Yang kedua, benih yang bagaimana? Benih pengampunan. Roh pengampunan. Mungkin sudah disakiti hati oleh siapapun, oleh suami, tetap mengampuni. Coba kita baca satu ayat di dalam Galatia pasal 6 ayat 17. Tulisan dari Rasul Paulus. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Tanda-tanda kepemilikan dari Yesus Kristus. Zaman dulu kalau kita mau membuktikan kepemilikan itu biasanya misalkan ini binatang gitu ya. Dicap dengan besi panas, selar. Bahkan hamba, budak untuk membuktikan bahwa dia milik seseorang, dia juga akan dicubles telinganya di daun pintu. Itu tercatat di dalam Keluaran pasal 21. Nanti saudara bisa lihat. Nah ini yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Jangan ada yang menyusahkan aku lagi. Karena di tubuhku ada tanda-tanda milik Kristus. Tanda-tanda ini dalam bahasa asli dipakai kata stigma. Sampai sekarang masih dipakai. Atau di dalam bahasa Inggris dipakai kata scar. S-C-A-R, scar. Scar itu artinya bekas luka. Kalau kita bekas luka ya, pernah luka. Kadang-kadang itu meninggalkan bekas seumur hidup. Apa artinya ini? Mungkin dalam kehidupan kita pernah dilukai oleh orang. Tapi luka itu sekarang sudah menjadi scar. Artinya apa? Sudah tidak sakit lagi. Amin. Masih ada yang masih sakit hati, saudara. Lukanya belum sembuh, belum jadi scar. Minta sama Tuhan, sembuhkan luka ini. Tidak apa-apa. Memang tanda itu pasti ada. Tapi itu harus jadi scar. Bekas saja. Sudah tidak sakit lagi. Dijamah pun tidak sakit, tidak berdarah. Karena apa? Itu kan yang lalu. Sekarang sudah sembuh. Nah ini yang harus kita miliki. Scar. Dan scar ini justru membuktikan bahwa kita adalah milik Yesus Kristus. Artinya apa? Mau tidak mau, kadang-kadang memang Tuhan izinkan. Saya mau katakan Tuhan izinkan di dalam hidup kita akan dilukai. Jangan kaget kalau saudara dilukai. Tapi justru saudara dilukai itulah yang akan membuktikan bahwa saudara adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Kalau sudah tidak punya tanda, mungkin Tuhan akan bingung mana tandanya kalau kamu milik. Sudah tidak bisa menunjuk. Tapi scar, Paulus berkata di tubuhku banyak scar. Bukan cuma di tubuhku, saya yakin juga di hati Paulus banyak wound scars. Bekas-bekas luka. Tapi justru ini membuktikan bahwa aku adalah milik Kristus, kata Rasul Paulus. Dan luka-luka itu sudah sembuh. Minta Tuhan menyembuhkan. Yang justru membuktikan bahwa dia adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga adalah benih ketaatan dan kedisiplinan. Taat dan disiplin dalam segala hal. Dalam belajar, dalam hal ibadah pelayanan. Prinsip kehidupan kita. Apa yang semestinya kita lakukan itu. Jangan ikuti perasaan. Kadang perasaan kita bisa up and down. Kadang seneng, kadang tidak seneng. Kadang suka, tidak suka. Kadang gembira, kadang susah. Kalau kita ngikuti perasaan kita, kadang giat, kadang loyo. Nah baik gitu. Gembira, marah itu memang perasaan. Tapi kita kalau mengikuti emosi, kita tidak bisa menabur katanya pengkhotbah. Siapa yang melihat awan dan angin, dia tidak akan menabur. Awan dan angin itu bicara perasaan manusia yang berubah-ubah. Coba kita baca prinsip Rasul Paulus di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-18. Perhatikan, ini adalah pidato perpisahan Rasul Paulus dengan tua-tua sidang jemaat Efesus. Perkataannya, kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Sampai di sini saja. Aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Apa yang harus aku lakukan, aku tidak pernah lalai. Jadikan ini juga prinsip kehidupan Anda. Apa yang harus kulakukan, aku tidak pernah lalai. Jangan sampai kita lalai. Terutama dalam hal ibadah. Mari punya satu roh kedisiplinan.
Harusnya beribadah ya beribadah. Harus melayani Tuhan ya melayani Tuhan. Yang keempat, benih semangat dan giat. Tidak gampang putus asa menghadapi penderitaan. Banyak orang percaya penderitaannya sudah rasanya sudah KO, minta mati, sudah begini, sudah cari. Ayo bangun, bangkit. Jangan mudah menyerah dalam penderitaan. Ayo bangkit. Yang sudah mulai loyo-loyo, bangkit. Jangan mudah menyerah, maju. Amsal 24 ayat 10, Amsal 18 ayat 14. Amsal 24 ayat 10 berbunyi demikian, ini menjadi peringatan kita. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Amsal 18, 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Tuhan Yesus Kristus yang bisa memulihkan. Dalam Yesaya dikatakan dia memberi semangat yang baru. Orang muda tergeletak, orang muda lari bisa capek. Tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Dan yang kelima, sekaligus yang terakhir, yaitu benih ketekunan dan kesabaran. Tekun dan sabar dalam menghadapi penderitaan. Inilah yang diajarkan oleh firman Tuhan. Memang ada saatnya Tuhan izinkan. Tuhan tidak pernah berjanji kalau kita jadi anak Tuhan kita tidak sakit, kita tidak alami ini, kita tidak alami ini. Itu tidak pernah Tuhan janjikan demikian. Tapi Tuhan menjanjikan kekuatan yang baru. Dalam penderitaan Tuhan janjikan kekuatan. Dalam kesulitan Tuhan janjikan jalan keluar. Dalam lembah bayang-bayang mau Tuhan janjikan penyertaan. Ini yang ada. Tekun dan sabar dalam penderitaan. Dan inilah yang dibutuhkan oleh gereja di akhir zaman. Roma pasal 5 ayat 3 sampai ayat 5. Apa yang dihasilkan oleh ketekunan. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan apa? Ketekunan. Haleluya. Kesengsaraan, penderitaan itu membuat kita menjadi tekun. Sabar, patience, hengjiu renai. Panjang sabar. Lalu apa? Dan ketekunan menimbulkan apa? Tahan uji. Dalam bahasa Inggris, kata tahan uji sebagai kata maturity of character. Artinya apa? Kedewasaan karakter. Jadi rupanya kedewasaan karakter itu dihasilkan dari penderitaan. Lalu kita tekun dalam penderitaan. Kita menjadi dewasa. Saya memang betul itu. Tidak ada orang kedewasaan itu dihasilkan dari senang-senang, happy-happy, enak-enak lalu jadi dewasa. Kedewasaan itu muncul, bertumbuh dari penderitaan yang lewati dengan ketekunan, kesabaran. Ya, so itu jangan lari, jangan bersungut-sungut, jangan menyalahkan Tuhan. Dan kalau sudah tahan uji, dikatakan tahan uji menimbulkan apa? Pengharapan. Ada pengharapan di dalam kedewasaan. Dan ayat yang kelima berkata, pengharapan itu tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan itu tidak mengecewakan. Haleluya. Dream. Kalau saya pakai istilah lain, dream. Punya pengharapan. Punya mimpi di dalam ketekunan itu. Dan saya yakin pengharapan itu tidak akan mengecewakan. Amin. Tuhan Yesus yang akan menyatakan itu oleh Roh-Nya. Bersyukur bukan? Benih yang sudah jatuh ke tanah itu. Itu tidak sia-sia. Itu akan bertumbuh. Benih kebaikan, benih pengampunan, benih ketaatan dan kedisiplinan, benih semangat dan kegiat, benih ketekunan dan kesabaran. Semua itu akan menjadi milik saudara dan saya. Dan terakhir saya akan bacakan 2 ayat. Yang pertama, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Tiap orang punya lane sendiri-sendiri yang harus kita lalui. Kita tidak bisa ke lane-nya orang lain. Kita kena dis nanti. Kita punya lane sendiri. Kita punya garis sendiri. Dan kita punya titik finish sendiri. Ayo, kita semua sedang lari nih. Lari di lane kita masing-masing. Ini perlombaan massal.
Kita punya land sendiri. Ayo lari saudara. Maju terus. Apapun yang terjadi, maju saja. Lari terus. Jangan berhenti. Ayat terakhir, Filipi 3 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Supaya satu kali kita juga bersorak, puji Tuhan, saya telah mencapai garis finish. Maju saudara, kita punya land sendiri-sendiri, ayo. Satu kali kita mau juga mencapai garis finish dan mendapatkan mahkota itu. Upah yang Tuhan sediakan itu. Lupakan yang di belakang. Lari ke depan kepada tujuan mencapai garis finish. Tuhan memberkati.